Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifni Nurhayati dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923700002. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur yang terlibat dalam penanganan dan penyimpanan di dalam sebuah purchasing. Definisi pembelian. Arjen J. Van Wil mendefinisikan pembelian adalah manajemen sumber daya eksternal perusahaan yang memuat pasokan semua barang, jasa, kapabilitas, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan, memelihara, dan mengelola kegiatan utama maupun mendukung perusahaan dan dijamin pada kondisi yang paling menguntungkan. Jadi, arti pembelian itu tersendiri adalah kegiatan penting dalam berbagai bentuk organisasi manufaktur, non-manufaktur yang berorientasi laba, nirlaba, maupun sektor pemerintahan. Oke, selanjutnya apa aja sih fungsi dari pembelian atau purchasing? Yang pertama yaitu untuk menentukan spesifikasi. Yang kedua, untuk menyeleksi pemasok yang cocok dan mengembangkan prosedur untuk memilih pemasok yang terbaik. Yang ketiga, menyiapkan dan melakukan negosiasi dengan pemasok untuk menetapkan sebuah kesepakatan dan diangkat menjadi sebuah kontrak. Yang keempat, menempatkan pesanan untuk pemasok terpilih atau mengembangkan PO dan sistem penanganan yang efisien. Yang kelima, untuk memantau dan mengendalikan pesanan untuk menjamin pasokan. Yang terakhir, yaitu untuk menindaklanjuti dan mengevaluasi. Selanjutnya masih dalam pembelian dalam perusahaan. Jadi kegiatan pembelian itu merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi perusahaan karena suku cadang, komponen, dan perlengkapan yang dibeli itu mewakili 40-60% dari nilai penjualan produk akhir. Terus pengurangan biaya sekecil apapun dalam akuisisi bahan juga akan berdampak pada keuntungan organisasi yang biasa dikenal sebagai leverage principle. Lalu laporan keuangan laba rugi juga sangat membantu dalam kegiatan pembelian karena di dalam laporan tersebut terdapat harga pokok penjualan atau cost of goods sold yang di dalamnya terdapat unsur pembelian untuk bahan baku atau direct material, bahan tidak langsung atau indirect material, dan barang-barang untuk keperluan pemeliharaan dan perawatan atau MRO. Jadi selisih antara harga penjualan dengan harga pokok disebut laba kotor atau gross profit. Selanjutnya jumlah dan timing pemesanan. Ronald pada tahun 1998 menyatakan bahwa kuantitas dan waktu pembelian terhadap produk yang diperlukan akan berpengaruh terhadap harga yang harus dibayar, biaya transportasi, dan biaya simpan persediaan. Lalu bagaimana nih strategi pembelian yang bisa kita lakukan? Yang pertama, itu strategi just in time. Jadi strategi just in time itu adalah pembelian yang hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pada saat itu atau sering disebut hand to mouth buying. Strategi ini tuh bisa menekan ongkos simpan. Just in time buying akan untung jika harga bahan yang dibeli menurun dan menghindari pembelian dalam jumlah yang besar saat ini. Yang kedua, forward buying. Forward buying itu adalah pembelian yang dilakukan karena mengharapkan adanya kenaikan harga material di masa yang akan datang.
Yang ketiga, speculative buying. Speculative buying ini adalah membeli melebihi kebutuhan yang ditentukan, namun berspekulasi untuk mendapatkan harga yang tinggi di masa yang akan datang. Yang keempat, yaitu strategi campuran. Jadi strategi campuran ini adalah strategi campuran dari just in time, forward buying, sama speculative buying. Bila suatu komoditas memiliki pola harga musiman yang dapat diprediksi menggunakan strategi campuran, itu tuh bisa menghasilkan harga rata-rata lebih rendah dibanding jika menggunakan strategi just in time sendiri. Selanjutnya, tujuan pembelian. Jadi tujuan utama dari pembelian itu adalah bagaimana cara kita untuk memperoleh barang dan jasa dengan total ongkos yang minimum. Selain itu juga bagian purchasing atau pembelian juga harus bisa memperoleh dengan aliran barang dan jasa yang tidak terputus, konsisten. Terus barang dan jasa tersebut juga diperoleh dengan mutu yang baik. Menurut Porter tahun 1985, kegiatan rantai nilai bisa dipisahkan menjadi kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan utamanya itu adalah menyangkut transformasi fisikal dan penanganan produk akhir untuk dikirim ke pelanggan. Sedangkan kegiatan pendukungnya itu adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan utama yang mengarahkan terhadap satu atau lebih dari kegiatan utama, sehingga gabungan antara kegiatan utama dan kegiatan pendukung tersebut akan menghasilkan nilai yang menjadi tujuan yang harus dicapai perusahaan. Di slide berikutnya ditegaskan lagi bahwa semua kegiatan itu harus dilakukan sebaik dan seefisien mungkin, sehingga total nilai yang dihasilkan perusahaan itu lebih besar dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Karena menurut Porter, total nilai perusahaan itu ditentukan oleh seluruh nilai penjualan. Porter menganggap pengadaan sebagai kegiatan pendukung. Jadi istilah procurement atau pengadaan lebih sering dipakai daripada purchasing atau pembelian, karena fungsi pembelian itu berkonotasi terlalu sempit dan merupakan bagian dari fungsi pengadaan. Selanjutnya, siklus pembelian. Siklus pembelian atau siklus purchasing dimulai dari penetapan kebutuhan, yaitu bagian purchasing menetapkan besarnya kebutuhan yang akan dibeli di pemasok. Informasi ini didapatkan dari koordinasi antara bagian produksi, persediaan, gudang, dan keuangan. Yang kedua, menilai pemasok. Setelah mereka menetapkan kebutuhan, bagian purchasing ini berkepentingan untuk menilai kinerja pemasok, karena hal itu merupakan hal yang penting agar bahan yang dibeli itu sesuai dengan kriteria mutu, jumlah, harga, dan delivery, serta penilaian lainnya. Setelah melakukan penilaian terhadap pemasok potensial, maka dari daftar yang ada dipilih pemasok dengan kinerja dan prestasi yang terbaik dengan cara penunjukan langsung, tender terbatas, atau tender terbuka. Selanjutnya, melakukan pemesanan. Jadi apabila proses pemilihan pemasok selesai, lalu terjadi kesepakatan antara purchaser dan pemasok mengenai harga, jumlah, mutu, dan pelayanan, maka selanjutnya ditindaklanjuti dengan menandatangani kontrak. Selanjutnya, memonitor pesanan. Nah, setelah melakukan kontrak di antara kedua belah pihak, selanjutnya pemasok mengirim barang yang dipesan dan pihak purchaser itu harus melakukan memonitoring tentang status pemesanan. Terus selanjutnya barang pesanan datang, lalu dilakukan pengecekan mutu. Jumlahnya juga harus sesuai dengan kontrak dan penyocokan antara dokumen dengan dokumen. Selanjutnya, manajemen stok, yaitu barang yang sudah diterima mengalami proses penyimpanan.
Proses audit wajib dilakukan untuk semua proses bisnis dalam perusahaan. Selanjutnya, evaluasi dan pemilihan pemasok. Selanjutnya, ada 5 proses pembelian untuk membina kemitraan dengan pemasok yang dimulai dari menentukan kebutuhan pembelian hingga tahap evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama ini ada fase 1. Fase 1 ini yaitu menetapkan permintaan. Fase ini menegaskan tentang barang apa yang diperlukan dan berapa jumlah kebutuhannya. Nah, informasi tersebut itu didapati dari fungsi lain, yaitu fungsi operasi, persediaan, gudang, dan keuangan. Pembelian dilakukan dengan keterbukaan dan prinsip good corporate governance. Yang fase 2 yaitu identifikasi pemasok potensial, didapatkan berdasarkan informasi dan besarnya kebutuhan, lalu setelah itu mengumumkan rencana pembelian atau mengundang pemasok potensial yang pantas untuk menjadi rekanan. Fase 3 yaitu saring dan pilih. Saring dan pilih, jadi setiap pemasok potensial itu menyerahkan penawaran yang menyertakan profil, usulan harga, spek, durasi, lalu list yang panjang, dan yang itu dibuat menjadi daftar pendek. Selanjutnya sebagai purchaser ini memilih pemasok yang terbaik ya. Fase 4 yaitu menetapkan kemitraan. Pemasok yang dinyatakan sebagai pemenang sekaligus mitra perusahaan itu harus dilakukan pendampingan oleh pihak pembelian. Selain melakukan pendampingan yaitu pengendalian dan memonitor aktivitas yang dilakukan pemasok agar sesuai dengan kriteria pelayanan yang diberikan. Yang terakhir ada fase 5 yaitu evaluasi kemitraan. Jadi setelah selesai delivery yang dilakukan pemasok, maka bagian purchaser atau pembelian ini harus melakukan evaluasi sistem kemitraan. Indikatornya meliputi mutu, ongkos, jumlah, pelayanan, dan ketepatan waktu pengantaran. Masih di dalam evaluasi ya teman-teman, jadi terdapat banyak metode dan prosedur untuk mengevaluasi pemasok. Salah satunya itu adalah metode rating. Metode rating ini adalah jika faktor-faktor yang menjadi objek evaluasi telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap faktor tersebut. Jadi besarnya nilai hasil evaluasi tersebut disebut nilai bobot komposit yang dengan mengalihkan antara rating setiap faktor dengan tingkat kepentingan. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai unsur-unsur pembelian. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kalian yang nonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.